Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang diagram Venn. Di bagaimana cara menyatakan beberapa himpunan ke dalam diagram Venn. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh yang nomor 1. Gambarlah diagram Venn untuk himpunan S 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 12. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagaimana ketiga himpunan itu kalau kita nyatakan dengan diagram Venn? Himpunan S itu disebut dengan himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan A dan B. Berarti S itu semesta. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan persegi panjang. Jadi S itu biasanya dilambangkan dengan persegi panjang. S dilambangkan atau himpunan semesta dilambangkan dengan persegi panjang. Sebelum kita menggambar A dan B, itu kita perhatikan dulu anggota-anggota himpunannya. Apakah anggota himpunannya itu ada sebagian yang sama atau tidak ada yang sama sekali, atau mungkin himpunan yang satu berada di himpunan yang lain. Nah, sekarang kita perhatikan A 1, 2, 3, 4, 5, 6. B-nya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 3 anggota yang sama. 4, 5, 6. Ini juga 4, 5, 6. Nah, kalau ada anggota yang sama, tidak sama semua, cuma sebagian yang sama, maka A dan B itu dilambangkan dengan lingkaran. Maka lingkarannya gandengan. Ini kalau ada sebagian anggota himpunannya yang sama. Kita beri nama A, B. Kan ya? Jadi selain S itu dilambangkan dengan lingkaran. Nah, sekarang anggota yang sama itu kita tuliskan di sini. 4, 5, 6. Menuliskan anggota himpunan tidak boleh ada yang tertulis 3 kali, karena ini ada 3 himpunan ya. Tidak boleh ada yang tertulis 3 kali. Kita menulis 1 kali tapi milik bersama. Jadi kita tuliskan 1 kali tapi milik bersama. Kita contohnya kita ambil ini 4, 5, 6. 4, 5, 6 ini punyanya S, punyanya A, juga punyanya B. Berarti kita menuliskannya tidak 3 kali tapi cukup 1 kali menuliskan tapi milik bertiga. Jadi 4, 5, 6 itu milik S, milik A, juga milik B. Nah, selain yang sama kita tuliskan A itu anggotanya 1, 2, 3. B anggotanya 7, 8, 9. S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini untuk menyatakan 3 himpunan tadi dengan diagram Venn. Ingat ya, S dilambangkan dengan persegi panjang. Selain S dilambangkan dengan lingkaran-lingkaran. Syarat yang lain, sebelum kita menggambarkan lingkaran-lingkaran, kita perhatikan dulu anggota-anggota himpunannya.
Seperti contoh ini ada 3 anggota himpunan yang sama. Syarat berikutnya, anggota himpunan tidak boleh ditulis lebih dari 1 kali. Jadi menulis anggota himpunan di diagram pen itu cukup ditulis 1 kali, tapi sudah bisa dibaca milik bertiga. Kayak 4 ini milik S, milik A, juga milik B. Di 4, 5, 6 itu milik 3 himpunan, miliknya S, miliknya A, juga miliknya B. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Masih gambarlah diagram pennya. Sama ya. A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B di sini anggotanya 4, 5, 6, 7, 8. Ingat ya, S kita lambangkan dengan persegi panjang. Kita beri nama S di sini di pojok sebelah kiri. Selain S kita lambangkan dengan lingkaran-lingkaran. Tapi sebelum menggambar lingkaran-lingkaran kita perhatikan dulu anggota himpunannya. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Di sini ada 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata semua anggota B ada di himpunan A. Oh, berarti B ada di dalam A. Langsung saja, nggak usah ragu-ragu, kita gambar B berada di dalam A. Empat, 5, 6, 7, 8 itu milik bertiga. Nulisnya cuma 1 kali. 4, 5, 6, 7, 8. Coba perhatikan. 4, 5, 6, 7, 8 itu milik bertiga. Miliknya B, miliknya A, juga miliknya S. Jadi nulisnya cukup 1 kali. Sekarang sisanya yang di A apa? Sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sisa di S, sisa 11, 12. Gimana? Bisa dipahami contoh yang kedua? Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Masih sama, gambarlah diagram pennya. A 1, 2, 3, 4, 5. B nya 6, 7, 8, 9, 10. Sama ya. S dilambangkan dengan persegi panjang. Selain S kita lambangkan dengan lingkaran-lingkaran. Sebelum menggambar lingkaran, kita perhatikan dulu anggota himpunan A dan B. Kalau kita perhatikan himpunan A dan B ini tidak ada yang sama sekali. Kalau tidak ada yang sama, berarti gambarnya sendiri-sendiri, pisah. Yang A 1, 2, 3, 4, 5. Yang B 6, 7, 8, 9, 10. Sisanya di S. Ini contoh yang ketiga. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh berikutnya. S anggotanya siswa SMP Negeri 1 Sampit.
A. Anggotanya siswa kelas 8. Siswa SMP Negeri 1 Sampit kelas 8. B. Siswa SMP Negeri 1 Sampit kelas 7. Yang C. Siswa SMP Negeri 1 Sampit kelas 7 ruang 8. Bagaimana keempat himpunan ini kalau dinyatakan dengan diagram Venn? Contoh yang nomor 4 ya. Sama seperti tadi, S dilambangkan dengan persegi panjang. Berarti ini siswa SMP Negeri 1 Sampit semuanya ada di sini. Lalu yang A, B, C kita lambangkan dengan bulatan-bulatan. Kita lihat A dengan B kelas 8 dengan kelas 7 berpisah ya. Ini kelas 8, ini kelas 7. Diperhatikan lagi B dengan C. Siswa SMP kelas 7, yang C kelas 7 ruang 8. Oh, kelas 7 ruang 8 itu ada di kelas 7. Ternyata diagram Venn-nya seperti ini. Yang di luar kelas berapa sisanya? Kelas 9. Ini kelas 8, yang ini kelas 7. Semuanya yang di sini kelas 7 ruang 8. Gimana? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian belajar matematika. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.